Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sejak tahun 1992, setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini dicanangkan oleh World Federation for Mental Health atau WFMH. Hari peringatan ini adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa untuk lebih diprioritaskan, bukan cuma kesehatan fisik. Peringatan ini juga upaya untuk terus mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan menghormati hak-hak mereka dalam proses pemulihan dirinya. Namun, di Indonesia sendiri kesehatan jiwa masih dipandang sebelah mata. Masyarakat masih menganggap masalah kesehatan jiwa ini bukan sebagai penyakit. Padahal, kesehatan jiwa sama halnya dengan kesehatan fisik. Jika tidak ditangani, sekecil apapun gangguan kejiwaan dapat mengancam kehidupan seseorang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, saat ini kesehatan mental atau kesehatan jiwa di Indonesia ini masih menjadi tantangan yang cukup berat karena memiliki perspektif yang berbeda-beda, terutama dalam konteks kesehatan. Padahal kesehatan didefinisikan sebagai keadaan yang sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan orang untuk bisa hidup produktif. Jadi sebetulnya permasalahan kesehatan ini tidak hanya tergambar secara fisik saja, namun juga terkait kesehatan mental atau jiwa kita. Nah, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, telah hadir bersama kami melalui sambungan virtual PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Maksi Rein Rondonuwu, DHSM Mars. Selamat pagi, Dr. Maksi. Selamat pagi, Pak Gadis. Apa kabar, Dok? Salam sehat selalu ya. Sehat. Salam sehat. Nah, Dokter, setiap 10 Oktober ini kan kita peringati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, untuk tahun ini nih, Kementerian Kesehatan ini mengangkat tema apa, Dok? Baik, Mbak Gadis. Jadi betul sekali setiap 10 Oktober kita merayakan Hari Kesehatan Sedunia. Dan tema kita sesuaikan juga yang diusung oleh World Federation of Mental Health, yaitu Mental Health in an Actual World. Jadi kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk sedunia. Highlight daripada tema Hari Kesehatan Sedunia tahun 2001 ini kita fokuskan pada ketidaksetaraan antara ras dan etnis, kemudian orientasi seksual dan identitas gender, serta kurangnya penghormatan terhadap hak asasi manusia di berbagai negara, termasuk perlakuan yang tidak setara orang dengan gangguan jiwa. Ya, lalu mengapa Dokter Kementerian Kesehatan ini mengangkat highlight ketidaksetaraan di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun ini? Apakah memang di Indonesia saat ini belum ada kesetaraan untuk teman-teman yang ODGJ atau seperti apa? Ya, sebenarnya bukan cuma di Indonesia, di berbagai negara kita tahu ketidaksetaraan dalam hal akses pelayanan kesehatan jiwa. Bagi beberapa negara yang rendah dan sedang, itu sekitar 70-an% itu orang dengan gangguan jiwa tidak dapat mendapat akses yang baik ya terhadap pelayanan kesehatan jiwa ya, apalagi di berbagai-bagai daerah yang sulit ya, daerah-daerah yang sulit yang tidak ada fasilitas rumah sakit jiwa, tidak ada dokter spesialis jiwa, itu saya kira akses pelayanannya itu sangat sulit dan sebenarnya dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Termasuk juga ada beberapa negara yang berpenghasilan tinggi juga seperti itu. Kemudian kita tahu bersama rendahnya investasi pada upaya kesehatan jiwa dibandingkan tentu dengan proporsi anggaran untuk kesehatan lainnya. Jadi kemudian kita tahu bersama stigmatisasi dan diskriminasi masih terjadi pada penderita gangguan jiwa maupun
keluarganya. Kemudian yang kita tahu bersama gap kesenjangan antara ya orang yang kaya dan miskin itu terus melebar, dan tentu ini juga mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama untuk bagaimana penanganan daripada orang dengan gangguan jiwa itu. Oke, masih ada 76% penderita ODGJ yang sulit mendapatkan akses pelayanan dan juga pengobatan, dan kita juga harus mengentaskan stigma pada mereka yang menderita ODGJ dan juga kesehatan mental ya dokter ya. Nah, di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini dokter, apa saja mungkin kegiatan yang dilakukan dokter untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini? Ya, di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini kami di Kementerian Kesehatan tentu bekerja sama dengan beberapa stakeholder, termasuk pemerintah daerah. Kita melakukan ada berbagai kegiatan, ada webinar khusus kesehatan jiwa yang kita menyasar sampai pada kaum milenial sampai Gen Z. Kemudian ada lomba-lomba, ada diskusi ilmiah, juga tentu ada sosialisasi baik melalui media sosial, kemudian di radio dan TV. Kemudian juga melakukan serasihan dengan melibatkan berbagai lintas kementerian, kemudian organisasi profesi, akademisi dan komunitas. Kami juga melakukan temu media dan temu blogger, termasuk kami akan merayakan hari puncak Hari Kesehatan Sedunia yang kita selenggarakan di Surakarta. Rencana Pak Gubernur, Pak Ganjar, kemudian Wali Kota Solo akan hadir. Sekaligus kami memberikan penghargaan beberapa tokoh yang peduli terhadap penanganan kesehatan jiwa ini. Baik. Berbagai program akan dilakukan untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya dokter, dan nanti juga kita akan masih berbincang terkait dengan upaya apa yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk membuka atau memberikan layanan fasilitas kepada masyarakat yang membutuhkan pengobatan dan juga pelayanan kesehatan mental. Dokter, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita tahan dulu. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut update seputar kesehatan di Indonesia, Anda dapat menghubungi Halo Kemenkes di 1500567 atau melalui website di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id, atau Anda juga bisa mengakses melalui Twitter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di @kemenkesri, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa, dan kita langsung akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Dr. Maksi. Dokter, tadi dokter juga sudah sebutkan bahwa stigma negatif di Indonesia terhadap teman-teman ODGJ ini masih terus berlangsung dan bahkan ada banyak kasus pemasungan. Nah, dari data Kemenkes sendiri ini ada berapa kasus sih dokter ODGJ yang mengalami pemasungan oleh keluarga atau juga masyarakat sekitar? Ya, betul sekali saya katakan tadi, memang angka pemasungan kita di masa pandemi ini naik ya, dari 5.227 dalam setahun itu naik ke 6.278, ada 1.000 lebih ya. Ya, penyebab daripada pemasungan ini lebih banyak itu masalahnya sangat kompleks ya. Pemasungan itu lebih banyak karena ketidakpahaman masyarakat, termasuk keluarga, dan juga tentu masalah ekonomi. Ada juga yang mungkin tidak mampu membawa keluarganya yang sakit ini ke rumah sakit. Ya. Kemudian terbatasnya akses, dan di samping itu stigma, keluarga merasa malu kalau ada keluarganya yang sakit gangguan jiwa. Nah, tapi kita harus tahu bahwa pemasungan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia ya, sehingga kita harus atasi secara bersama, sehingga menuju tekad pemerintah menuju bebas pasung itu betul-betul harus mendapat dukungan luas dari masyarakat, termasuk pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang terkait ya. Baik,
perlu ditekankan bahwa pemasungan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Itu yang perlu ditekankan. Lalu kemudian apa yang harus diedukasi kepada keluarga atau masyarakat sekitar yang mungkin mempunyai keluarga ODGJ agar peristiwa atau tindakan pemasungan ini tidak terjadi lagi, dokter? Ya betul sekali. Jadi memang yang paling penting adalah edukasi kepada terutama kepada keluarga dan masyarakat bahwa kita harus rubah perspektif daripada persepsi daripada masyarakat, terutama juga keluarga, bahwa orang dengan gangguan jiwa itu dapat pulih dengan berobat teratur, dengan intervensi baik yang dilakukan oleh psikiater, juga termasuk psikolog. Ini penting sekali, ya, sehingga keluarga akan tahu bahwa orang dengan gangguan jiwa kalau berobat teratur, ditangani dengan teratur, tentu dapat mengurangi dan tentu dapat hidup secara normal, ya, dengan berobat teratur, ya. Di samping itu tentu kita ingin ada support daripada masyarakat luas, bahwa jangan ada lagi stigmatisasi yang ada di wilayah itu, termasuk di desa itu. Dukungan itu penting sekali, dukungan komunitas, sehingga keluarga tentu merasa juga ada dukungan untuk keluarga keluarga atau anggota keluarga yang kena ODGJ ini bisa diperlakukan dengan baik. Perlu ditekankan lagi bahwa ODGJ ini bisa sembuh asal melakukan pengobatan dengan baik dan stigma negatif pun akhirnya sirna, begitu ya dokter ya. Terakhir dokter, singkat saja, pertanyaan dari masyarakat banyak juga, apakah pelayanan kesehatan ini di-cover oleh BPJS, dan kemudian apa pesan-pesan dari Dr. Maksi untuk masyarakat agar kesehatan jiwa ini juga menjadi perhatian kita bersama? Ya, pasien jiwa ini semua di-cover oleh BPJS. Semua di-cover, mulai pelayanannya sampai dengan obat-obatan, tentu mulai dari puskesmas. Kami harapkan betul-betul penanganan dini itu ada di puskesmas. Kemudian kalau memang perlu dirujuk ke rumah sakit, ada rumah sakit jiwa atau rumah sakit umum yang melayani kesehatan jiwa, itu dirujuk. Dan sesudah itu bisa dikembalikan, ada rujukan balik lagi ke puskesmas untuk maintenance-nya, agar supaya pelayanan ini betul-betul berkesinambungan dan terus berlanjut. Jadi sehingga akses masyarakat itu mudah. Dan yang terakhir tentu saya ingin berpesan semua masyarakat, ya, kesehatan jiwa itu adalah bagian daripada kehidupan, masalah kesehatan. Nah, oleh karena itu dukungan daripada masyarakat semua untuk menghilangkan stigmatisasi daripada orang dengan gangguan jiwa itu sangat penting sekali untuk mendukung keluarga yang ada orang dengan gangguan jiwa. Kita harapkan stigma negatif ini sirna terhadap teman-teman ODGJ, dan juga kita semua sebagai masyarakat ini tetap bisa menjaga kesehatan mental, kesehatan jiwa kita, bukan hanya kesehatan fisik. Terima kasih PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. Maksirin Rondonuwu DHSM Mars sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat dokter. Pemirsa, Anda juga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai update seputar kesehatan di Indonesia. Anda dapat menghubungi Halo Kemenkes di 1500567 atau melalui website di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id, atau Anda juga bisa melalui Twitter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di @kemenkesri. Anda juga bisa mendengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Mari kita gotong royong bersama-sama menuntaskan wabah pandemi COVID-19 dan juga tetap menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19. Jangan lupa tetap terus terapkan protokol kesehatan. Lindungi diri dan lindungi keluarga Anda. Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana.
Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa, dan kita masih bersama dengan Dr. Maksi, PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dokter, kita tahu di masa pandemi COVID-19 ini layanan akses fasilitas untuk ke masyarakat ini melakukan pengobatan ini agak kesulitan ya dokter, apalagi ini dengan kondisi kesehatan jiwa. Bagaimana upaya dari Kemenkes sendiri terhadap masyarakat yang kesulitan mengakses pelayanan untuk kesehatan jiwa, dokter, di tengah pandemi ini? Ya, benar sekali Mbak Gadis. Jadi memang di masa pandemi ini kita tahu bersama ini termasuk juga alarm ya, Pak. Kenapa? Karena gangguan pada penyakit jiwa ini betul-betul terjadi peningkatan. Catatan kami itu gangguan cemas itu naik jadi 6,8% dan depresinya menjadi 8,5%. Termasuk juga orang dengan gangguan jiwa yang angka pasungnya tinggi. Jadi meningkat ya dari tahun sebelumnya dari 5.227 menjadi 6.278, ada 1.000-an orang meningkat di pasung. Tentu ini harus ada keseriusan dari kita, terutama pemerintah, dalam melakukan penanganan terutama tadi di gangguan cemas dan depresi dan angka pasung. Oleh karena itu di masa pandemi ini teman-teman yang ada di organisasi dokter spesialis kesehatan jiwa itu melakukan terobosan bagaimana melakukan praktek-praktek dengan menggunakan IT, yaitu telemedicine ya, dengan melakukan bagaimana melakukan diagnosa, mengobati dan mencegah dan mengevaluasi kondisi akan kesehatan jiwa dari orang tersebut dengan tenaga-tenaga yang profesional. Di samping itu tentu upaya-upaya lain itu bagaimana memanfaatkan pelayanan-pelayanan kesehatan di layanan primer, puskesmas. Tenaga-tenaga kesehatan itu dilatih dengan penanganan kesehatan jiwa sehingga ada penanganan lebih awal untuk di layanan primer. Kemudian juga ada akses menyiapkan akses untuk kedaruratan psikiatrik ya, yang terkoneksi dengan berbagai jaringan berupa hotline yang sudah dibuat dan dengan tenaga terlatih, termasuk ada chatbox yang aman dan ada mobile ambulatory service yang disiapkan. Saya kira itu upaya-upaya pemerintah kita menyesuaikan dengan masa pandemi ini. Ya. Demikian ya, mungkin. Ya, mungkin dokter juga selain kondisi pandemi yang tidak memungkinkan masyarakat kita, pasien kita itu untuk bertemu langsung dengan dokter di fasilitas-fasilitas kesehatan, tapi apalagi dokter mungkin tantangan yang dihadapi oleh bidang kesehatan kita di Indonesia ini terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa? Ya, memang tantangan cukup banyak. Saya kira seperti saya katakan tadi, keterbatasan SDM kesehatan kita tahu bersama keterbatasan dokter spesialis jiwa di Indonesia ini, ya total dokter spesialis jiwa itu cuma hampir 1.100 orang ya, dengan penduduk 200-an juta. Jadi itu saya kira salah satu kendala. Di samping itu keterbatasan tenaga-tenaga, tentu perawat terlatih terutama di layanan primer. Jadi keterbatasan SDM ini menjadi penting sekali, sehingga nanti keterbatasan itu juga dialami untuk akses pada pelayanan mulai dari kesehatan primer, termasuk ketersediaan obat-obat yang saya kira masih banyak juga terjadi kekosongan pengelolaan obat psikiatri, obat-obat keras di layanan primer juga ini harus dikelola dengan baik ya. Kemudian saya kira yang paling penting masih tingginya angka stigma dan diskriminasi untuk ODGJ ini. Jadi saya kira ini perlu perlu keseriusan kita, terutama stigma dan diskriminasi. Ya, perlu keseriusan untuk kita mengentaskan stigma negatif terhadap teman-teman ODGJ, dan juga tadi Dr. Maksi sebutkan bahwa saat ini SDM kita masih kurang untuk spesialisasi kesehatan jiwa. Nah, tapi untuk kemudian mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, ini apa ya upaya kemudian dari Kemenkes untuk bisa melakukan pelayanan terbaiknya, terutama khususnya dari kesehatan jiwa nih, Dr. Maksi?
Ya, saya kira pemerintah serius dalam Kementerian Kesehatan, Pak Menteri Kesehatan mendorong dalam melakukan transformasi kesehatan termasuk salah satu kesehatan jiwa. Jadi dalam hal ini tentu ketersediaan SDM akan terbuka untuk ada perekrutan, penambahan ya, kesempatan belajar untuk menjadi psikiater ya, atau menjadi psikiater subspesialis. Kita tahu bersama ilmu kesehatan jiwa juga berkembang, termasuk tenaga-tenaga penunjang lainnya. Tenaga perawat spesialis, saya kira ada berapa di UI ada tenaga khusus jurusan untuk perawat spesialis jiwa. Ini saya kira akan mendorong untuk pelayanan kesehatan jiwa yang lebih baik ke depan ya. Tapi di samping menunggu itu, karena pendidikan lama, kita juga perlu melakukan pelatihan perawat yang ada existing itu kita latih, tambah kompetensinya untuk menjadi perawat kesehatan jiwa, terutama di layanan primer di puskesmas ya. Tentu di samping itu kita melakukan revitalisasi ya, pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit jiwa. Kita tahu bersama otonomi daerah ini, rumah sakit jiwa itu sudah diserahkan ke daerah, dan banyak sudah multifungsi, bukan cuma core bisnisnya rumah sakit jiwa, tapi sudah melayani pasien umum. Jadi saya kira ini yang perlu kita perhatikan ke depan, bagaimana kita melakukan juga revitalisasi di pelayanan rujukan, khususnya di rumah-rumah sakit jiwa. Ya. Baik, mudah-mudahan itu juga bisa mengatasi kemudian permasalahan-permasalahan yang ada agar kesehatan jiwa masyarakat Indonesia ini bisa terus terjaga dan selalu sehat ya Dr. Maksi. Kita masih akan lanjut berbincang, Dr. Maksi, kita tahan dulu, usai jeda kami akan kembali dengan Anda. Dan pemirsa, kami ingatkan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai update seputar kesehatan di Indonesia, Anda dapat menghubungi Halo Kemenkes di 1500567 atau melalui website di www.sehatnegriku.kemkes.go.id, atau bisa juga melalui Twitter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di @kemenkesri. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh